Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua dan ibu dosen yang saya hormati, Ibu Dioti Aulia Firda Gasya, SPD MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Perkenalkan, nama saya Pramesti Destavia Pranata dengan NIM F108122131 yang akan menyampaikan materi mengenai capaian pembelajaran yang ke-10 dengan judul Manusia dan Landasan Antropofilosofis Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui dulu apa sih yang menjadi latar belakang yang mendasari kita harus memahami materi ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pendidikan memiliki peranan penting dan besar dalam memahami kebudayaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, untuk membantu memberikan para masyarakat kesadaran yang tinggi akan pendidikan, maka saya akan membahas lengkap mengenai landasan antropofilosofis pendidikan dengan tujuan agar pendidikan kita di Indonesia ini tetap memahami keanekaragaman budaya yang ada dan tidak menghilangkan nilai maupun norma serta etika dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu, materi apa saja sih yang akan saya bahas? Tentunya sebelum kita membahas mengenai hubungan manusia dengan landasan antropofilosofis ini, kita harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu, yaitu pengertian maupun manfaat daripada landasan antropologinya dan juga pengertian dan manfaat daripada landasan filosofisnya. Setelah itu baru kita bisa mengetahui dimensi hakikat manusia itu apa saja sih. Setelah itu baru kita bisa mengetahui juga mengapa manusia itu perlu dididik dan dapat dididik menurut prinsip antropologinya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pendidikan dikatakan sebagai suatu proses humanisasi ataupun memanusiakan manusia. Materi pertama yang akan kita bahas adalah landasan antropologi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dong dengan kata antropologi ini. Ya betul, bahwasannya kata antropologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, kata antropologi ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Antropologi ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada antropologi fisik ataupun biologis dan juga antropologi budaya. Salah satu contoh daripada antropologi budaya adalah antropologi pendidikan. Oleh karena itu, antropologi itu dapat dikatakan juga sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat tertentu, di mana antropologi pendidikan ini berusaha untuk menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan juga perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia khususnya di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat daripada landasan antropologi. Bagi para pendidik, landasan antropologi ini memiliki peran dan bermanfaat bagi mereka dalam memahami latar belakang siswa-siswinya. Tentunya, setiap siswa-siswi ini memiliki peran ataupun latar belakang yang berbeda, misalnya dari keluarganya kah, budayanya, maupun lingkungan, maupun pendidikan sebelumnya.
Jadi landasan ini dapat membantu dan diperlukan dalam memahami hal tersebut. Mengapa? Karena yang pertama, landasan antropologi ini bermanfaat dalam mengetahui pola perilaku manusia terhadap masyarakatnya. Misalnya kita ini memiliki pola perilaku terhadap sesama atau yang lebih tua itu berbeda. Misalnya kita dengan teman-teman kita, dengan dosen-dosen kita, dengan orang tua kita, dengan kakak tingkat kita maupun adik tingkat kita nantinya ataupun siapapun, kita memiliki pola interaksi yang berbeda. Bagaimana cara kita menyapanya, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menanggapi dan sebagainya. Lalu bermanfaat juga untuk kita mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan, karena kedudukan dan peran ini memiliki keseimbangan dan kesesuaian. Kedudukan itu ibarat kata status gitu. Jadi misalnya kedudukan kita atau status kita adalah murid atau mahasiswa saat ini. Tentu peran kita itu berbeda dengan pelajar-pelajar lainnya maupun dengan dosen dan yang lainnya. Kita ini berperan untuk memajukan pendidikan, untuk mengisi pendidikan, berkewajiban untuk menuntut ilmu gitu. Sedangkan para dosen berperan untuk membimbing, untuk mengarahkan kita. Lalu kalau polisi, dokter dan sebagainya itu pun memiliki peran masing-masing gitu. Jadi kita mengetahui nih apa sih yang cocok dengan kita, status kita apa, peran kita apa, dan apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, bermanfaat juga untuk memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia. Kalau kita sudah mengetahui pola perilaku setiap manusia, tentunya kita akan mengetahui tata pergaulannya. Misalnya dia bersikapnya baik gitu, cara bicaranya baik, berarti tata pergaulan itu seperti ini loh. Sedangkan orang yang bersikapnya kasar, tidak sopan, berarti dia tuh tata pergaulan itu yang melenceng gitu, seperti ini. Jadi kita tuh dapat mengetahui tata pergaulan seseorang dari pola perilaku seseorang. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui berbagai macam problema yang ada di dalam masyarakat serta memiliki kepekaan. Tentunya karena kita sudah mengetahui 3 hal yang tadi, udah mengetahui kedudukan peran kita, pola perilaku, tata pergaulan, tentu kita akan memiliki sikap toleransi, sikap peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Misalnya ada terdapat suatu masalah, tentunya kita langsung responsif, ataupun ada suatu kejadian kita memiliki kepekaan, kita langsung bersikap empati, simpati dan sebagainya. Jadi landasan antropologi ini sangat membentuk pribadi kita yang lebih baik dan meningkatkan jiwa nasionalis kita sebagai masyarakat terhadap bangsa kita, begitu. Materi yang kedua adalah landasan filosofis. Sama halnya dengan landasan antropologi, landasan filosofis ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu philein yang artinya mencintai dan sophos atau sophis yang artinya hikmah, arif, dan kebijaksanaan. Landasan filosofis ini bersifat filsafat yang artinya mencintai hikmah dan juga kebijaksanaan. Jadi landasan filosofis ini merupakan landasan yang berkaitan dengan makna maupun hakikat pendidikan yang berusaha untuk menelaah masalah-masalah pokok yang ada di dalam dunia pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan dan sebagainya. Selain itu, filsafat ini juga memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum loh. Lalu, apa saja sih manfaat maupun peran daripada landasan ini? Tentunya perannya adalah dapat memberikan rambu-rambu mengenai apa dan bagaimana pendidikan itu harus dilakukan. Maksudnya, yang pertama, pendidikan ini ataupun landasan ini dapat menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Mengapa? Karena filosofis ini berhubungan dan berkaitan erat dengan makna dan hakikat pendidikan. Jadi tuh kita sudah mengetahui arah tujuan kita ke depannya seperti apa, program pendidikan kita itu sampai kapan dan harus apa saja gitu.
gambaran atau kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil output yang akan kita capai gitu. Misalnya kalau kita rajin belajar, maka hasil output atau hasil akhir yang langsung kita dapatkan adalah kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang A gitu. Lalu kalau misalnya kita tidak belajar, otomatis kita akan mendapatkan langsung nilai yang jelek gitu, atau bisa disebut dengan kita harus remedial gitu. Selanjutnya, landasan ini juga dapat menentukan cara maupun proses untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, dengan adanya landasan ini dapat memberikan kesatuan yang bulat tentang segala upaya yang harus kita lakukan. Materi yang ketiga adalah sosok manusia dalam berbagai dimensinya. Apa sih manusia? Manusia adalah kita. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, makhluk apa sih? Makhluk yang tentunya berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Mengapa? Karena kita sebagai manusia memiliki akal pikiran. Nah, manusia juga dikatakan sebagai satu kesatuan badani rohani. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu hidup di dalam ruang maupun waktu. Manusia itu sadar akan diri dan juga lingkungannya, serta mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, dan juga tujuan hidupnya. Nah, manusia pun dapat dikatakan sebagai makhluk monodualistis, yang artinya makhluk individu dan makhluk sosial. Sekarang kita masuk kepada dimensi manusia. Ada berapa sih dimensi manusia itu? Nah, dimensi manusia ini terdapat 7. Yang pertama ada dimensi individualitas, yang artinya manusia itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi antara aspek jasmani maupun rohaninya. Serta manusia ini memiliki sifat atau sikap yang unik maupun khas, yang artinya berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, mulai dari fisiknya, biologisnya, psikisnya, maupun sosialnya. Lalu yang kedua adalah dimensi sosialitas, yang artinya manusia itu adalah makhluk yang mampu melakukan interaksi, yang mampu bermasyarakat, yang memiliki sikap untuk bergotong royong, bekerja sama, maupun tolong-menolong. Lalu yang ketiga ada dimensi moralitas, yang artinya manusia itu memiliki keterikatan dengan norma-norma yang ada, baik norma agama, hukum, budaya, masyarakat, sosial, dan sebagainya. Lalu masyarakat juga memiliki kata hati, yang artinya dapat membedakan mana yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya ada dimensi religiositas, yaitu dimensi keyakinan maupun ketakwaan setiap manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu ada dimensi historisitas, yang artinya itu berhubungan dengan masa lalu, di mana manusia ini adalah makhluk yang belum selesai, yang selalu berusaha untuk mewujudkan dirinya secara sempurna. Lalu ada dimensi komunikasi, yang artinya berinteraksi baik secara vertikal ke atas dengan Tuhannya dan horizontal atau ke samping dengan sesama manusia. Dan yang terakhir ada dimensi dinamika, yang artinya tidak berhenti. Apa sih maksudnya? Bahwasanya manusia adalah orang-orang yang terus berusaha untuk menyempurnakan hidupnya. Jadi mereka selalu berusaha, selalu bekerja, selalu aktif, baik dalam aspek fisiologinya maupun spiritualnya gitu. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Apa sih arti daripada manusia sebagai makhluk yang perlu dididik? Manusia adalah kita. Manusia itu memiliki keterbatasan. Manusia adalah makhluk yang belum selesai, yang bersifat terbuka dan serba mungkin. Yang artinya kita sebagai makhluk hidup itu memiliki potensi dan juga akal pikiran yang perlu
Dan di dalam arti makhluk yang perlu dididik ini, kita memiliki 3 prinsip antropologis. Yang pertama ada prinsip historisitas, yang artinya kita itu sedang berada di perjalanan hidup. Kita itu sedang melewati proses perkembangan dan juga pengembangan diri dalam mewujudkan diri menjadi manusia sesungguhnya. Lalu yang kedua ada prinsip idealitas, yaitu keinginan ideal di mana kita mencari dan menginginkan menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih sempurna. Lalu ada prinsip faktual maupun posibilitas, yang artinya kita itu memiliki berbagai kemampuan yang tidak kita bawa dari lahir. Nah, kita itu mendapatkan segala sesuatu setelah kita lahir melalui tadi pendidikan. Kita kan sering dengar banyak orang yang bilang kalau misalnya kita baru lahir, enggak juga sih, maksudnya kalau misalnya kita sedang dalam proses pendidikan seperti ini, banyak orang yang mendukung kita, misalnya ayo belajar yang benar ya supaya nanti menjadi orang. Inilah yang dikatakan bahwasannya kita itu sebagai makhluk yang belum selesai. Kita masih dalam proses pengembangan, kita masih dalam proses mewujudkan kesempurnaan, kita masih dalam proses untuk memiliki kemampuan-kemampuan lainnya yang tidak kita bawa sejak kita lahir. Gitu jadinya. Sedangkan manusia dapat dididik ini memiliki 5 prinsip antropologis. Yang pertama adalah potensialitas, yang artinya kita sebagai manusia ini memiliki berbagai potensi yang memungkinkan kita mampu menjadi manusia, yaitu dengan pendidikan. Lalu ada prinsip dinamika ataupun keaktifan, di mana kita selalu ingin mengejar, selalu mengupayakan segala sesuatu yang lebih baik, yang lebih dari apa yang sudah kita capai. Kita selalu berupaya untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi manusia yang ideal. Lalu ada prinsip individualitas, yaitu prinsip mewujudkan diri yang berbeda dari yang lainnya. Lalu ada prinsip sosialitas, prinsip interaksi, prinsip timbal balik. Dan yang terakhir ada prinsip moralitas. Prinsip moralitas ini membedakan mana yang baik dan yang buruk, di mana kita harus berperilaku baik, berperilaku atas kebebasan dan juga bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai proses humanisasi. Humanisasi di sini adalah memanusiakan manusia. Jadi berarti sebagai proses pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, humanisasi pendidikan atau pendidikan humanisasi ini adalah suatu proses pendidikan yang ditujukan sebagai pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya yang dilakukan secara manusiawi, secara baik, secara yang sesuai. Tidak ada senioritas yang terlalu berlebihan ataupun hal-hal yang menyebabkan manusia itu tidak menjadi manusia gitu. Sehingga para peserta didik ini dapat berkembangnya itu sesuai dengan minat bakatnya, berkembang sesuai dengan kebebasannya, berkembang sesuai dengan kewajibannya, berkembang sesuai dengan tanggung jawabnya menuju arah kesempurnaan. Dari materi yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwasannya benar pendidikan ini memiliki peran yang penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sebagai manusia, di mana pendidikan ini memiliki landasan yang merupakan suatu asumsi-asumsi dasar yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Salah satu contohnya adalah landasan filosofis yang dapat menjadikan bangsa kita ini bangsa yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Sekian materi yang dapat saya berikan. Terima
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Ibu Dioti yang saya hormati. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.